yang melebihi batasan. Jadi kita tidak akan bingung dengan hukum. Karena apa? Untuk orang yang bingung atau orang yang tidak memiliki ingatan tentang naubah dia, daur dia, adat, masa suci dia tidak ingat sama sekali. Maksudnya di sini dia tidak ingat sucinya berapa hari, biasanya adatnya berapa hari, kemarin haid yang terakhir berapa hari, dia tidak ingat. Ini hukumnya akan berat. Kenapa saya katakan berat? Karena menurut saya ini memang berat, sulit seperti itu. Untuk wanita yang seperti ini nanti dinamakan dengan mutahayyiroh, wanita yang bingung. Dan orang yang bingung, kita kan tidak bisa mengambil hukum ketika kita tidak mempunyai patokan atau catatan. Otomatis wanita yang seperti ini akan dihukumi mutahayyiroh dengan catatan setiap dia akan melakukan sholat fardu maka dia harus bersuci, harus mandi besar. Otomatis sholat fardunya 5 kali, kalian akan mengalami mandi besar 5 kali, seperti itu. Meskipun ini nanti yang kalian alami 7 hari, berarti 7 hari selama 5 kali mandi besar sudah 35 hari, makanya saya katakan berat. Jadi ketika nanti seperti ini untuk kalian khususnya, menurut aku sih semuanya lebih baik memiliki catatan. Kalau kalian nggak mau ribet untuk membuat kolom, tabel atau seperti apa, bisa pakai kalender kecil, kalender biasa yang terletak di meja, kalender kecil. Itu tinggal melingkari tanggal dan diberi catatan head, jamnya, sholatnya, seperti itu. Jadi memudahkan kita untuk menghukuminya nanti dan menghitung kodoan yang kita miliki, seperti itu. Jadi ketika nanti misal darah itu nanti, saya kembali lagi ke permasalahan yang awal, darah itu keluar setiap 1 jam, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15, ini hanya 1 jam saja. Dan kebetulan Anda orang yang telaten atau orang yang memang punya catatan rinci, Anda mencatat semua itu dan keluarnya setiap waktu zuhur. Kemudian Anda hitung, berarti kan kalau setiap hari cuma 1 jam, otomatis 15 hari ini hanya 15 jam. Ini gimana? Misal, berarti seperti ini, berarti otomatis ini nanti dihukumi dengan istihadah. Karena apa? Karena ini tidak mencukupi batas minimalnya haid. Batas minimalnya haid 1 hari 1 malam atau 24 jam. Maka ketika kalian mengalami hal yang seperti ini, misal keluarnya hanya 2 jam, 1 jam atau berapa, meskipun ini sudah mencapai 15 hari, tapi ketika di total jam-jam ini loh yang terputus-putus hanya mencapai 15, mencapai di bawah 24 jam, itu belum bisa dikatakan haid, maka kalian dikatakan dengan istihadah. Kemudian gimana kalau seperti ini? Otomatis kalian harus mengkodok sholat-sholat yang kemarin kalian tinggalkan, seperti itu. Biasanya kan ada orang yang memang dia sudah hafal siklus dia yang memang seperti itu, terputus-putus, biasanya 2 jam, 4 jam, tapi ketika di penghujung keluarnya darah ini, ternyata dia nggak sampai 24 jam, otomatis sholat yang selama ini dia tinggalkan itu wajib diqodho. Gitu. Ketika nanti biasanya orang-orang ini dia belum pernah mengalami hal seperti ini, kadang mereka menanti dalam 2 waktu sholatan atau biasanya paling lama 1 hari, kemudian dia suci sholat, maka itu sholat yang dia tinggalkan ketika darah keluar pun itu wajib diqodho karena istihadah itu hukumnya seperti orang suci. Jadi baik ketika nanti darah yang keluar atau tidak, ketika catatan seperti ini tadi permasalahannya 15 hari hanya 15 jam, maka dia tetap mengqodho sholatnya secara wajib. Itu permasalahan buat dia yang mengalami haid secara mungkotek atau darah terputus-putus, seperti itu.
Dan juga seperti ini, ada dua pendapat. Ini masih berkelanjutan dengan yang bab ini Muddatul Tuhri, yaitu kaifiyatu hisabud damil mongkotek yang seperti saya jelaskan ini tadi, yaitu tata cara menghitung darah yang terputus. Di mana penghitungan darah yang terputus itu terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama. Ikhtilafa persulayaan sapa al ulama pira-pira wong alim bi kaifiyati hisabi damil haidi ing dalem carane ngitung getih haid alladzi yatakhallaluhu kang nyela-nyelani ing damul haidi apa naqau bersih ala qaulaini ing atase pendapat loro, di mana nanti ada perbedaan pendapat ulama dalam menghukumi nakok. Nakok itu masa bersih di antara keluarnya darah. Seperti yang saya katakan tadi. Tanggal 1 keluar 1 jam, tanggal 2 keluar 2 jam. Otomatis kan misal tanggal 1-nya waktu duhur, otomatis di waktu asar, maghrib, isya, subuhnya hari besok tanggal 2, itu kan masa bersih. Itu yang dinamakan nakok. Nakok itu masa bersih yang ada di sela-sela antara masa keluarnya darah. Qaul yang pertama, pendapat yang pertama yaitu qaul sahbi. Yang mana wahwa utawi qaul sahbi iku ayyu ja'ala yanto den dadekake apa annaqo bersih al mutakhallilu kang nyela-nyelani apa nako baina dimai ing dalem antarane pira-pira getih fi muddati khamsata asyara ing dalem mangsa 15 apane yauman dinane. Haidan ing haid fayang sahibu mongko dadi ketarik apa hukmul hukum til haidi kelawan haid ala naqoi ing atase bersih muddatan khamsata asyara ing dalem mangsa 15 apane yauman dinane. Wa hadzal qaulu utawi iki qaul huwa ya hadzal qaul iku al mu'tamadu qaul kang den gawe cecekelan. Baik, ada pertanyaan untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zida dari Trenggalek. Ingin bertanya, Ustaz. Jika seseorang mengetahui bahwa asar dia sudah suci, tetapi ia memiliki kesibukan sehingga belum sempat mandi wajib hingga maghrib, bagaimana hukum sholat asarnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jenengan katakan atau yang jenengan tanyakan, bagaimana hukum sholat asar yang dimana Anda sudah tahu bahwasanya Anda suci, hanya saja Anda belum sempat melakukan bersuci karena disibukkan dengan sesuatu hingga waktu maghrib. Bagaimana hukum sholat asarnya? Kalau menurut saya, kalau sepemahaman saya, di mana ketika kita suci itu seharusnya hendaknya segera bersuci atau menyegerakan bersuci. Seperti ini, hukumnya sholat yang seperti ini, di mana itu waktu berakhirnya darah. Ketika nanti waktu sholat asar ini cukup kita gunakan untuk bersuci dan melakukan sholat, maka ini nanti tetap hukumnya adaan. Tapi ketika di waktu asar di mana kita mengetahui darah berhenti, misal di waktu asar di pukul 5 kurang 15, di mana nanti waktu asar itu berakhir di pukul 5 pas. Berarti kan masih ada 15 menit. Kalau waktu ini, jangka waktu 15 ini cukup kita gunakan bersuci dan untuk melakukan
sholat